Kembali lagi di channel Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Di pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang hukum ke-1 termodinamika, proses dalam termodinamika, hukum kedua termodinamika, mesin Carnot, dan mesin pendingin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke hukum ke-1 termodinamika. Secara pengertian, termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Atau dengan kata lain, termodinamika itu adalah studi tentang kalor yang berpindah. Untuk hukum ke-1 termodinamika ini sendiri, dia berbicara tentang hukum kekekalan, hukum kekekalan energi, yang mana bunyinya itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum ke-1 termodinamika tadi, kita mengenal persamaan delta U, ini delta ya. Delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U ini adalah perubahan energi dalam, satuannya joule, kemudian Q di sini adalah kalor. Jadi di sini ada peraturan ya yang harus kita ikuti ketika kita mengerjakan soal hitungan terkait dengan hukum ke-1 termodinamika ini. Kalau misalnya sistem itu menerima kalor, maka nilai Q-nya positif. Tapi kalau sistem itu melepas kalor, maka nilai Q-nya itu negatif. Kemudian W di sini adalah usaha atau kerja. Nah, kalau sistemnya melakukan usaha, nilainya positif, dan kalau sistem menerima usaha, nilainya negatif, lawan dari kalor ya. Jadi berlawanan. Kemudian dalam hukum ke-1 termodinamika nanti kita juga akan melanjutkan materi yang ada di teori kinetik gas. Di mana pada teori kinetik gas tersebut kita mengenal persamaan Boyle-Gay-Lussac ya. Di mana persamaan tersebut yaitu P1V1 atau tekanan dikali volume dibagi dengan suhu mutlak itu bernilai konstan. Jadi rumusnya itu P1V1 per T1 untuk dua keadaan ya. Sama dengan P2V2 per T2. Persamaan inilah nanti yang akan kita include-kan ke dalam konsep hukum ke-1 termodinamika setelah ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sistem melepas kalor 500 Joule. Karena dia melepas kalor berarti Q-nya minus 500. Kemudian pada saatnya sama dia menerima usaha, berarti W-nya minus 200. Kita masukkan ke rumus perubahan energi dalam, delta U sama dengan Q dikurang W, minus 500 minus 200, jawabannya minus 300 Joule. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, ada suatu gas volumenya 2 liter, itu sebagai V1, pada tekanan 1 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Ini keadaan 1, keadaan 2-nya 1 liter dan 8 atm. Kita gunakan persamaan Boyle dan Gay-Lussac, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Dari sini kita bisa mengubah dulu nilai suhunya menjadi Kelvin, suhu mutlak ya. 27 derajat Celcius 300 Kelvin, kemudian T2-nya yang kita cari. Jadi 1 dikali 2 dibagi 300 sama dengan P2-nya 8, V2-nya 1, T2 yang kita cari. 8 dibagi 2 4, kali silang berarti T2 sama dengan 4 dikali 300, jawabannya 1200 Kelvin. Kalau kita ubah ke Celcius, jawabannya adalah 927 derajat Celcius. Oke, proses-proses dalam termodinamika. Kita akan membahas 4 proses dalam termodinamika, yaitu isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatis. Yang pertama kita bahas adalah isobarik, di mana proses ini terjadi pada tekanan tetap. Berlaku persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang penting tekanannya konstan ya. Kemudian untuk persamaan usaha atau kerja, W sama dengan P dikali delta V, dan untuk persamaan perubahan energi dalamnya, delta U sama dengan N dikali CV kali delta T. Ini CV ya, jadi pakai V bukan P, jadi kapasitas kalor jenis pada volume konstan. Kemudian untuk persamaan yang pertama ini kita menggunakan persamaan Boyle dan Gay-Lussac. Kalau tekanan tetap berarti P-nya tetap. Kalau untuk isokorik karena proses pada volume tetap berarti V-nya yang tetap. P-nya tekanannya yang berubah berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2.
Untuk usahanya sama dengan 0. Kenapa? Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V. Kemudian untuk rumus perubahan energi dalamnya sama dengan proses isobarik, yaitu delta U sama dengan NCV kali delta T. Sehingga untuk kalornya sama dengan perubahan energi dalam. Kita akan bahas sedikit tentang CV dan CP. Untuk gas monoatomik atau gas yang di alam bebas bisa bergerak secara tunggal, untuk rumus kalor jenis pada volume tetap itu 3/2R, sementara kalor jenis pada tekanan tetap CP itu 5/2R. Untuk gas diatomik, untuk CV-nya sama dengan 5/2R, dan CP itu sama dengan 7/2R. Yang perlu diperhatikan di sini, N, jumlah mol itu kalau misalnya dalam satuan mol, maka R-nya itu kita gunakan 8,314. Tapi kalau N-nya itu dalam satuan kilomol, maka nilai R yang kita gunakan 8.314. Oke, selanjutnya di sini saya kasih keterangan lagi, kalau CV itu sama dengan kalor jenis pada volume tetap. Sementara CP yang pakai P itu kalor jenis pada tekanan tetap. Selanjutnya kita bahas tentang proses isotermis atau isotermal. Jadi ini isotermal ini pada suhu tetap ya. Jadi karena suhunya tetap berarti hukum Boyle yang kita gunakan P1V1 sama dengan P2V2. Untuk rumus usaha atau kerjanya dia menggunakan ln. Nanti kalian cek aja di kalkulatornya. Jadi rumusnya itu W sama dengan nRT ln V2 per P1. Sementara untuk rumus perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Dan Q-nya akhirnya sama dengan kerja atau W-nya. Kenapa delta U sama dengan 0? Karena suhunya tetap. Sementara energi dalam itu sendiri sebanding dengan suhu atau bergantung pada suhu. Selanjutnya untuk proses adiabatik. Jadi proses adiabatik ini proses termodinamika yang tidak ada pertukaran kalor dari sistem, dari dan ke sistem. Nah, untuk persamaan hubungan tekanan volume dan suhunya itu seperti ini, sama aja dengan di awal tadi. Jadi lengkap ya rumusnya. Atau kita bisa menggunakan persamaan lain, yaitu P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Kemudian untuk persamaan lain yang bisa kita gunakan untuk proses adiabatik. Oh ya, gamma ini adalah tetapan Laplace. Nanti dijelaskan tersendiri. Selanjutnya untuk rumus W atau kerjanya itu menggunakan 3/2 NR delta T. Kemudian untuk rumus perubahan energi dalamnya bisa kita gunakan 3/2 NR delta T. Sementara Q-nya bernilai 0 karena tidak ada pertukaran kalor. Sementara gamma tadi kan tetapan Laplace, itu rumusnya CP dibagi CV. Sekarang kita bisa mengecek grafik tekanan terhadap volume pada masing-masing proses termodinamika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 4 proses yang akan kita bahas grafiknya di sini, yaitu isobarik, isokorik, isotermis, dan adiabatis. Nah, masing-masing memiliki karakter grafik yang berbeda. Tetapi untuk isotermis dan adiabatis itu agak sedikit sulit dibedakan kalau dipisah ya. Tapi kalau digabungkan kita akan melihat perbedaannya secara langsung. Oke, sekarang kita lihat untuk grafik tekanan terhadap volume pada proses isobarik atau proses tekanan tetap. Di sini karena tekanannya tetap maka dia akan lurus seperti ini. Jadi P1 sama dengan P2, sementara volumenya yang berubah. Jadi grafiknya seperti ini, persegi ya. Jadi ini. Kemudian untuk proses isokorik, untuk isokorik ini adalah proses termodinamika pada volume tetap. Karena volumenya tetap berarti V1 sama dengan V2, sementara tekanannya berubah, jadi grafiknya itu vertikal, diganti garis vertikal gini lurus. Kemudian untuk proses isotermik ini di sini seperti ini ya, dia melengkung tapi lebih landai, sementara untuk adiabatis di sini adiabatisnya itu lebih curam. Jadi kalau misalnya kita jatuh dari permukaan atas ini ke bawah, maka yang lebih sakit justru yang adiabatis. Karena adiabatis ini dia lebih curam sehingga resiko untuk kerusakan itu lebih besar di grafik adiabatik dibandingkan isotermik.
Jadi ingat, kalau untuk isotermik dia lebih landai, adiabatis lebih curam. Jadi kalau misalnya dipisah, nanti kalau misalnya kalian ditanyakan ini grafik apa, jadi bisa dilihat tingkat kecuramannya aja. Sekarang kita bisa melihat kesimpulan dari masing-masing proses ini untuk usaha, energi dalam, dan kalor ya. Rumusnya di sini. Untuk usaha pada masing-masing proses bisa dilihat perbedaannya. Untuk isobarik persamaannya W sama dengan P dikali delta V, sementara untuk isokorik W-nya 0. Sementara isotermal pakai ln, sementara adiabatik dia persamaannya 1 per gamma min 1 dikali P1V1 min P1V2. Di mana gamma ini sekali lagi sebagai tetapan Laplace. Kemudian untuk energi dalam ini yang agak sedikit berbeda itu cuma di proses isotermal dan adiabatik. Di mana untuk proses isotermal itu atau isotermis ya, itu delta U sama dengan 0 karena tidak ada perubahan suhunya. Kemudian adiabatik ini delta U-nya sama dengan min, ada min dari W. Kemudian untuk energi dalam pada proses isobarik dan isokorik nilainya rumusnya sama ya. CV di sini adalah kalor jenis pada volume konstan. Kemudian untuk kalor Q pada masing-masing proses yang ada persamaannya cuma untuk isobarik, di mana Q sama dengan delta U plus W sesuai dengan hukum ke-1 termodinamika sebelumnya. Kemudian untuk isokorik itu Q sama dengan delta U, sementara isotermal Q sama dengan W, dan adiabatik Q-nya sama dengan 0 karena tidak ada pertukaran kalor dalam sistem. Contoh soal, suatu gas nitrogen dengan jumlah mol 2 mol pada tekanan tetap gas tersebut dipanaskan dari 27 derajat Celcius sampai 127 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah perubahan energi dalam dari nitrogen. Nah, dari sini kita bisa mengetahui tekanannya tetap, berarti ini proses isobarik. Kemudian di sini ada suhu, ada dua perbedaan suhu yang dinaikkan tadi setelah dipanaskan ya. Jadi T1-nya di sini 27 derajat Celcius, kita harus ubah ke dalam Kelvin. Jadinya sama dengan 300 Kelvin. Dan T2-nya 127 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, hasilnya 400 Kelvin. Nah, N2 ini kan nitrogen ini merupakan gas diatomik. Karena merupakan gas diatomik, berarti untuk mencari perubahan energi dalam delta U kita bisa menggunakan persamaan N kali CV dikali delta T. CV itu adalah kalor jenis pada volume tetap. Nah, oke, kita langsung aja. N-nya itu 2, CV-nya itu 5 per 2R karena dia diatomik ya. Kemudian delta T-nya 400 dikurang 300, 100. R di sini karena dia menggunakan mol, berarti R yang kita gunakan adalah 8,314 dikali 100. Nah, ini 2-nya bisa dicoret, berarti 5 dikali 8,314 dikali 100 itu hasilnya adalah 4157 Joule. Selanjutnya hukum kedua termodinamika. Di sini konsepnya akan saya bedakan ya. Yang pertama untuk konsep aliran kalor dari hukum kedua termodinamika ini, secara spontan kalor itu mengalir dari benda bersuhu tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi aliran kalor itu dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Maksudnya dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu tidak mengalir secara spontan. Jadi spontanitas hanya mengalir dari benda yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian kalau dengan arah kebalikannya maka diperlukan kerja, seperti itu. Kemudian untuk entropi ini lambangnya S. Jadi hukum kedua termodinamika tentang entropi ini dia berbicara bahwa total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi, di mana proses reversibel itu perubahan entropinya sama dengan 0, dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi, artinya perubahan entropinya lebih besar dari 0. Oke, di sini akan saya uraikan pengertian entropi dan persamaan matematis dari entropi. Entropi secara pengertian yaitu banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha.
Kemudian, entropi di sini merupakan fungsi keadaan yang ditentukan dari proses awal dan akhir saja. Kemudian, persamaan umum dari entropi yaitu S sama dengan Q dibagi T, di mana Q di sini bertindak sebagai kalor dan T di sini adalah suhu. Dan ini berlangsung pada proses reversibel. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin Carnot. Mesin Carnot ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu mesin diesel atau mesin pembakaran pada sepeda motor atau mobil. Nah, mesin Carnot di sini merupakan mesin kalori ideal yang berlangsung secara reversibel tanpa kehilangan energi. Jadi, mesin Carnot ini bekerja berdasarkan proses termodinamika yang terdiri atas dua proses isotermik atau isotermis sama aja ya, atau isotermal, dan dua proses adiabatik. Jadi ada dua proses isotermik dan dua proses adiabatik yang menyertai proses kerja dari mesin Carnot. Jadi prinsip mesin Carnot itu bisa digambarkan dengan grafik VP atau digambarkan dengan siklus seperti gambar ini ya. Jadi kalornya itu diambil dari reservoir bersuhu tinggi, kemudian diproses di mesin, kemudian dibuang di reservoir bersuhu rendah. Jadi di sini ketika masuk ke mesinnya itu maka akan dikeluarkan sebagai kerja. Nah, kalau kita lihat dari grafik PV-nya atau tekanan terhadap volume seperti ini, kita bisa melihat pada proses AB ya, kita sebut sebagai proses pemuaian isotermik pada suhu konstan tentunya ya. Kalor Q1 diberikan kepada sistem sehingga gas mengembang atau memuai dan melakukan usaha. Jadi untuk proses AB ini. Kemudian untuk proses BC disebut pemuaian adiabatik. Ya ingat ya, karena di sini lebih curam. Nah, suhu sistem berubah dari T1 menjadi T2 dan gas melakukan usaha dari perubahan energi dalam sistem. Jadi untuk proses BC gasnya melakukan usaha. Kemudian untuk proses CD ya, proses C ke D di sini disebut penyusutan isotermik pada suhu konstan T2, di mana kalor Q2 dilepaskan dari sistem ke lingkungan sehingga gasnya menyusut dan usaha dilakukan kepada sistem. Kemudian yang terakhir proses D ke A disebut penyusutan adiabatik. Nah, di mana suhu sistem di sini berkurang dari T2 menjadi T1 dan usaha dilakukan kepada gas. Karena tidak ada perubahan suhu yang terjadi pada keseluruhan siklus, perubahan energi dalamnya akan sama dengan 0. Jadi usaha W yang dilakukan oleh mesin dalam keseluruhan siklus adalah selisih kalor yang diberikan ke dalam sistem Q1 dengan kalor yang dilepaskan Q2. Jadi W-nya nanti akan bernilai Q1 dikurang Q2. Persamaan matematis yang bisa kita gunakan untuk mesin Carnot ini dengan catatan T1 lebih besar T2, T1 reservoir suhu tinggi, T2 reservoir suhu rendah. Di sini W-nya sama dengan Q1 dikurang Q2, maka rumus efisiensi yang bisa kita gunakan yaitu W dibagi Q1. Q1 itu kalor pada reservoir suhu tinggi. Kita masukkan W-nya Q1 dikurang Q2, maka rumus efisiensi bisa juga kita gunakan Q1 dikurang Q2 dibagi Q1. Dimana kalau kita jabarkan lagi persamaan efisiensi ini menjadi 1 min Q2 dibagi Q1 dikalikan 100%. Karena Q sebanding dengan T atau suhu, maka rumusnya bisa juga kita gunakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai mesin pendingin. Nah, prinsip kerja mesin pendingin ini berlawanan dengan mesin kalor. Contoh dari mesin pendingin ini yaitu kulkas, AC, dan mesin pendingin ini prinsipnya yaitu untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah T2 ke reservoir tinggi T1 sehingga membutuhkan kalor. Ingat tadi sudah dijelaskan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan mengalir secara tidak spontan dalam arah kebalikannya. Nah, maksudnya dari hukum kedua termodinamika tadi, kalau arahnya itu dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi, maka dia itu membutuhkan usaha supaya dia bisa berproses.
Nah, di sini kita bisa melihat dari siklusnya ya. Pada mesin pendingin itu berlaku usaha atau kerja yang dilakukan atau dikerjakan kepada sistem agar kalornya itu dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi usaha W yang di sini itu adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan reservoir atau dengan kalor yang dilepaskan pada reservoir bersuhu tinggi. Kalau kita lihat dari gambar ini, kalau mesin kalor tadi kan dari atas ke bawah nih, dari Q1 menuju Q2. Terus di sini dia melepaskan usaha. Sementara untuk mesin pendingin ini dia mengambil kalornya itu dari reservoir suhu rendah, kemudian masuk ke mesin. Supaya kalornya ini bisa berpindah ke reservoir bersuhu tinggi, maka diperlukan usaha. Jadi diperlukan usaha sehingga kalornya bisa mengalir dan dibuang ke reservoir bersuhu tinggi. Kalau pada mesin Carnot atau pada mesin kalor kita mengenal yang namanya efisiensi, maka pada mesin pendingin kita mengenal yang namanya koefisien performasi. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan CP atau K ya. Dimana persamaannya yaitu CP sama dengan Q2 dibagi W. Q2 di sini apa? Q2 di sini adalah kalor yang diambil pada reservoir bersuhu rendah. Kemudian dari sini kita bisa menyelesaikan persamaannya. Jika W-nya itu Q1 dikurang Q2, maka persamaannya menjadi Q2 dibagi Q1 dikurang Q2. Sehingga karena kalor itu sebanding dengan suhunya, suhu mutlak, maka persamaannya bisa kita tulis juga dengan CP sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Jadi dua persamaan ini yang berlaku ya. Nah, CP nilainya itu dalam rentang 2 sampai dengan 6. Nilai rentangnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu tinggi 527 derajat Celcius dan suhu rendah 127 derajat Celcius. Jika reservoir suhu tingginya diturunkan menjadi 500 Kelvin, tentukan efisiensi awal dan terakhir. Oke, penyelesaian pertama kita bisa menggunakan persamaan efisiensi karena di sini yang diketahui suhu, maka kita gunakan persamaan efisiensi sama dengan 1 min T2 dibagi T1 dikali 100%. Nah, untuk yang awal kita bisa gunakan 1 dikurang, oke ini 527 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian ini sama dengan 400 Kelvin. Nah, berarti 1 min 400 dibagi 800. Dikali 100% ya. Jadi nilainya sama dengan 50%. Kemudian untuk yang keduanya kita bisa gunakan ini yang awal ya, yang terakhirnya karena dia diturunkan menjadi 500 Kelvin, maka efisiensinya itu 1 min 400, 800-nya diganti dengan 500 dikali 100%. Berarti jawabannya adalah 400 berarti 1 per 5 dikali 100 berarti 100 per 5% itu sama dengan 20%. Jawabannya ini. Berikut adalah soal latihan yang bisa kalian coba ya. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video.